kita kali ini kita akan membahas tentang materi pengenalan jenis-jenis tumbuhan. Jadi tujuan kita kali ini, praktikum kali ini yaitu kita dapat membedakan karakter tumbuhan satu dan karakter tumbuhan lainnya. Sehingga nanti akan dilakukan identifikasi juga klasifikasi dalam tumbuhan itu. Urgensi mengapa kita harus mengenal tumbuhan, di mana dengan kita mengenal tumbuhan kita dapat mempublikasikan tumbuhan itu dengan baik, informasi dengan baik kepada khalayak banyak, dan agar mempermudah dalam kita melakukan penelitian terapan. Dalam mengenal tumbuhan, kita harus mempelajari taksonomi tumbuhan, di mana itu meliputi klasifikasinya, identifikasi, dan tata nama. Jadi untuk mengklasifikasikan tumbuhan, kita juga harus mengidentifikasi. Itu dimulai dari klasifikasi terlebih dahulu atau identifikasi terlebih dahulu sesuai dengan keadaan yang ada pada saat itu. Kemudian tata nama itu meliputi aturan-aturan yang kita ketahui, yaitu binomial nomenklatur, di mana aturan-aturan tersebut salah satunya harus berbahasa Latin, kemudian terdiri dari dua kata, yang pertama penunjuk genus, yang kedua penunjuk spesies. Huruf pertama pada genus itu harus kapital, sedangkan yang untuk huruf pertama pada spesies itu berhuruf kecil. Kemudian tata cara penulisannya, apabila dilakukan pengetikan, kedua kata itu dimiringkan, dan apabila dilakukan penulisan, dua kata itu digaris bawahi. Sebelum kita melakukan identifikasi tumbuhan, tahap pertama yang kita lakukan adalah pengoleksian tumbuhan. Jadi beberapa syarat agar tumbuhan yang kita koleksi dapat teridentifikasi dan representatif, yaitu kalau misalnya ini habit arborescens diperkirakan, dimana arborescens itu habitnya 5 meter ke atas, jadi pohonnya itu 5 meter ke atas. Itu pengambilan atau pengoleksian sampelnya, yang pertama kita lihat organ generatifnya, yaitu ada buah atau bunga, agar bisa mudah kita identifikasi. Dari ujung dahan nanti kita perkirakan kira-kira 30 cm ke pokok utama. Jadi dapat kita koleksi seperti ini. Jadi dapat kita lihat ini diperkirakan 30 cm. Kemudian udah ada organ generatifnya, buah atau bunga. Selanjutnya tata cara pengoleksian. Apabila tumbuhan itu terbilang habitnya herbaceous atau berbatang lunak, atau di bawah 5 meter ukuran tingginya, dan diperkirakan bisa diambil dari akarnya, kita akan mengoleksinya dari akar. Misalnya pada tumbuhan ini kita akan mengoleksinya dari akar. Nah, seperti ini. Jadi jadi nanti identifikasinya kita bisa melihat bagian bawah tumbuhan sampai ke atas tumbuhan. Baiklah, kita lanjut ke identifikasi tanaman, di mana ini yang udah kita koleksi, kita udah identifikasi bahwa ini adalah jenis jambu-jambuan atau Pisidium gojava, jambu biji namanya, di mana memiliki habit arborescens, yaitu tingginya lebih dari 5 meter. Kemudian juga ini tergolong dari famili Myrtaceae atau jambu-jambuan, di mana karakter khusus dari Myrtaceae itu sendiri biasanya kebanyakan daunnya memiliki margin intramarginalis. Selanjutnya jenis yang ini adalah dengan nama latin Murraya paniculata, di mana termasuk famili Rutaceae atau jeruk-jerukan. Begitu juga ini adalah Citrus sinensis atau jeruk biasa. Jadi karakter khusus dari jeruk-jerukan ini salah satunya memiliki aroma tertentu atau minyak astiri yang kita kenal di dalam jeruk-jerukan. Karakter selanjutnya, apabila kita lihat permukaan dari daun jeruk itu sendiri atau kita terawang, itu dapat dilihat seperti kantung minyak yang ada pada permukaan daunnya. Itu beberapa karakter dari famili Rutaceae atau jeruk-jerukan. Spesies selanjutnya, di sini ada bunga matahari mini yang nama latinnya adalah Wedelia biflora, dan spesies selanjutnya yaitu Elephantophus caber, jadi atau tapak liman kata kita sebut.
Jadi di sini memiliki famili yang sama, yaitu Asteraceae, di mana ciri khasnya bunganya bertipekan korimbus atau seperti cawan. Dan juga dengan spesies-spesies lainnya seperti Helianthus annus atau bunga matahari, kemudian Zinnia, bunga kertas, dan juga Cosmos sulfureus itu memiliki famili yang sama karena bentuk bunganya sama. Kemudian juga karakter lainnya terdapat pada daun, di mana umumnya daun pada Asteraceae itu berlobus. Spesies selanjutnya yaitu pertama dapat dilihat di sini adalah Acacia auriculiformis atau kita sebut dengan pohon akasia. Jadi di sini akasia termasuk famili Leguminosae, sama dengan jenis selanjutnya yaitu di sini ada Clitoria laurifolia. Jadi di sini ciri khas dari legum itu sendiri adalah buahnya berbentuk polong-polongan. Ini buah dari Clitoria, kemudian ada buah dari akasia, kemudian spesies selanjutnya yaitu Caesalpinia pulcherrima atau kembang merak. Ini juga famili Leguminosae. Jadi kalau ini habitnya, kalau Caesalpinia pulcherrima habitnya adalah frustescens karena diperkirakan tingginya kurang dari 5 meter. Kemudian kalau yang Acacia auriculiformis ini habitnya arborescens karena dia berbentuk pohon, jadi tingginya lebih dari 5 meter. Dan Clitoria juga bertipekan habitnya frustescens. Kemudian karakter yang spesifik dari Leguminosae, bunganya majemuk dan bunganya itu umumnya tidak simetris seperti ini. Tidak bisa dibagi banyak atau simetris, sedangkan asimetris itu hanya dibagi 1 atau 2. Jadi kesimpulan kita mengenai materi pengenalan jenis tumbuhan, diharapkan praktikan dapat memahami dan mempraktekkan bagaimana pengoleksian tumbuhan, kemudian identifikasi tumbuhan, hingga pemberian tata nama maupun penulisan tata nama